Welcome to 21 Reviews. Yo halo semuanya cuy, kembali lagi di konten Sabtu Review bersama gue Krisna. Dan kali ini kita akan review Samsung Galaxy S20 FE. Nah, ini dia HP Samsung S20 FE-nya cuy. Di sini kita akan unboxing dulu ya. Oke, sekarang kita buka boxnya dulu. Di dalamnya itu sudah pasti ada HP-nya ya. Kemudian ada juga surat-suratnya, kemudian ada juga casing, ada juga charger dan juga kabel datanya. Dan tapi di sini tuh gue udah nggak pakai ya, jadi gue tuh agak lupa di mana tempatnya cuy. Di sini tuh gue biasanya ngecasnya pakai charger dan kabel lain karena yang bawaan itu udah nggak optimal. Kemudian untuk feel pegangnya sendiri ini tuh masih enak banget cuy, meskipun backdoornya ini tuh masih polikarbonat ya, masih belum terasa fleksibnya, tapi dipegang itu nggak kalah sama HP-HP zaman sekarang. Oke, kita singkirin dulu ya boxnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utamanya. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang layar dan desainnya. Di sisi layarnya itu ukurannya 6,5 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD alias 1080 x 2400 pixel. Kemudian refresh rate-nya itu sudah 120 Hz, jadi udah nggak kalah sama HP-HP terbaru 2026. Kemudian material bagian belakangnya itu masih polikarbonat ya atau plastik, jadi ya masih ada kesan-kesan kurang premiumnya, tapi framenya itu udah aluminium. Kemudian juga ada sertifikat tahan air dan debu di IP68. Nah, tapi ya menurut gue secara layar ini HP itu memang masih bagus banget sih. Dilihat sekarang pun itu nggak kalah sama HP-HP 2025-2026. Karena gue juga punya HP Motorola Edge 60 Fusion. Motorola dan Samsung ini ya, itu karakteristik warnanya itu beda banget. Dan gue ngerasa lebih nyaman di Samsung sebenarnya. Tapi ada beberapa alasan kenapa gue itu udah nggak pakai Samsung ini sebagai daily driver. Oke, sekarang kita akan lanjut ke performanya. Oke, yang pertama ada chipsetnya dulu. HP ini tuh memakai Qualcomm Snapdragon 865 7 nanometer. Ya, secara performa 865 itu tuh mirip banget sama 870. Berkisarnya itu cuman dikit banget, naiknya nggak sampai 5% kalau nggak salah. Kemudian untuk GPU-nya itu Adreno 650 dan RAM-nya HP ini yang gue pakai ini adalah RAM 8GB dengan internal 128GB. Ada juga yang 256. Kemudian di sini juga masih ada slot micro SD ya, tapi hybrid di SIM 2. Nah, kemudian untuk skor Antutunya sendiri ya, di sini gue pakai Antutu 11 itu ada di 803.000. Kalau pakai yang versi 10 kalau nggak salah di sekitaran 700 ribuan ya, gue kurang tahu pastinya sih, agak lupa. Oke, kemudian untuk di wildlife stress testnya di sini tuh untuk base loopnya dapat di skor 3811, kemudian untuk di lowest loopnya dapat skor di 3400-an dan stability-nya 90%. Sebenarnya HP ini tuh kalau dipakai tuh gampang cepet panas cuy, tapi kenapa ya kalau di test loop seperti ini hasilnya masih di sekitar 90-an? Gue agak bingung juga sih. Oke, di sini kita langsung lanjut aja ya, main game yang pertama yaitu adalah Genshin Impact. Di sini tuh gue setting di rendah dan juga menengah, jadi ya sekitar menengah ke bawah gitulah ya, tapi gue setting FPS-nya itu di sekitar 60 FPS-an biar kita bisa tahu HP ini tuh kuat main sampai seberapa FPS. Dan datanya itu nunjukin kita dapat rata-rata di 40 FPS-an untuk mainin konten endgame. Tapi untuk konten yang lainnya ya sebenarnya bisa lebih di map-map yang lama, tapi untuk map-map yang baru itu sekitar di 30-an gitulah, masih sangat playable. Dan selanjutnya ada di game Mobile Legends. Di sini kita bisa setting di kualitas mapnya itu ultra, dan kualitas modelnya standar, kualitas efeknya tinggi, dan frame rate-nya itu bisa terdeteksi di ultra ya. Kemudian resolusinya di XD. Tapi yang gue bingung, nah di sini cuy, frame rate-nya itu bisa diatur ke 120 fps, tapi ketika dicek pakai aplikasi yang rekam fps itu nggak bisa mentok gitu loh, cuman bisa sampai di 60 fps. Nah, yang gue lihat ya namanya mata manusia ya,
kadang bener kadang salah, itu kadang terlihat smooth banget kayak 120 fps, tapi terkadang juga terlihat kayak 60 fps gitu. Jadi gue agak bingung di HP ini, entah kenapa bisa seperti itu. Ini nanti bakal gue kulik lagi di konten yang berbeda ya, yaitu konten bahas untuk game, review game dan kameranya aja. Kalau kalian ingin lihat lebih lengkapnya, kalian lihat di situ aja cuy. Karena di sini nanti gue akan bahas beberapa game lainnya juga. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kameranya. Dan by the way, untuk rata-rata FPS yang gue dapat ketika main Mobile Legends itu ternyata kok dapat di 40 FPS ya cuy. Gue agak bingung sih, kenapa padahal Mobile Legends ini kan termasuk game yang ringan juga. Coba nanti akan gue kulik lagi ya. Dan sekarang kita sampai di bagian terbaik dari HP ini, yaitu di bagian kameranya. Karena kalau chipset ya itu masih mendang-mending sih kalau gua ya. Tapi untuk kameranya, HP ini tuh emang spesial sih menurut gua cuy. Apalagi kalau kalian itu mengincar HP yang budget, harganya di sekitar 2 jutaan, tapi kameranya itu udah bagus banget. Salah satunya ya S20 FE ini. Oke, untuk kamera belakangnya yang pertama itu adalah 12 megapiksel wide dengan bukaan f1.8 disertai OIS dan dual pixel autofocus. Kemudian untuk telefotonya itu adalah 8 megapiksel dengan bukaan f2.4 3 kali optical zoom ber-OIS. Kemudian 12 megapiksel lagi ultra wide dengan bukaan f2.2 dengan view 123 derajat, dan di kamera depannya itu ada 32 megapiksel dengan bukaan f2.2. Dan kalian lihat sendiri aja hasil kamera dari Samsung S20 FE ini cuy. Ya meskipun kameranya itu 12 megapiksel, tapi ini tuh 12 megapikselnya Samsung cuy, yang menurut gue hasilnya udah bagus banget. Dan oke, sekarang kita lanjut ke perekaman videonya. Di sini kita coba dari perekaman 4K 60 fps yang ternyata ini tuh smooth banget cuy. Bahkan itu tadi gue buat lari ya. Dan sekarang kita coba di 4K 30 fps. Ini tuh bisa di semua lensa belakangnya, mulai dari 0,5, kemudian di 1 kali, dan juga sampai ke 3 kalinya. Dan di sini buat jalan pun ini tuh masih lumayan stabil, padahal 3 kali loh ini. Buat jalan masih cukup oke. Oke, kemudian kita lanjut ke perekaman 1080p 30 fps ya. Dan di sini kita lihat juga sangat stabil sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke perekaman kamera depan. Kamera depannya pun bisa 4K 60 fps cuy. Gue baru tahu kalau bisa. Gila sih. Dan ini untuk perekaman kamera depannya ya, 4K yang 30 fps. Keren kali sih, gue baru tahu anjir nih HP bisa sekeren ini. Emang kalau malam ya agak sedikit kalah ya dengan HP-HP keluaran terbaru yang megapikselnya itu sama.
Oke, ini untuk di dalam ruangannya ya, kondisi kamera gelap. Overall sih masih oke stabilisernya, cuman gambarnya aja sih noise gitu ya. Oke, kemudian dari segi baterainya, HP ini tuh dibekali dengan baterai 4500 mAh yang kalau kita ngecharge dari 0 sampai 100 itu bisa makan waktu sekitar 2 jam. Ya memang HP lama itu salah satu kelemahannya adalah di kecepatan ngecharge-nya ya cuy. Kemudian untuk SOT-nya, karena HP ini tuh sudah bukan dari driverku ya, jadi kadang itu pakai cuma sampai baterainya itu 40% atau 50% gitu. Dan biasanya itu tuh dapat di sekitar 2 jam. Jadi mungkin kalau dari 100 sampai 0 itu dapat di sekitar 4 jam. Kalau kalian pakai HP ini untuk game juga, ya minimal sehari itu ngecharge 2 kali lah. Dan itu menurutku udah bagus banget. Dan ya yang terakhir itu adalah kemampuan AI. HP ini itu sampai update terakhirnya belum ada support dari Samsung untuk menggunakan AI-nya. Gue nggak tahu apa alasannya, atau mungkin memang Samsung tidak bertujuan untuk memberikan HP ini itu update AI supaya para user itu melirik HP yang lebih baru aja. Tapi buat kalian yang pengen merasakan AI di HP ini, kalian sudah punya HP-nya, sudah terlanjur beli, tapi kalian pengen merasakan AI dari Samsung, kalian bisa pasang custom ROM. Dan caranya gimana? Next gue akan bikinin tutorialnya dari 0 sampai kalian bisa booting di custom ROM-nya. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini. Oke, jadi kita sampai ke bagian terakhir video ini, yaitu adalah kesimpulan. Nah, kita mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama untuk kelebihannya itu adalah kameranya itu ajib banget cuy semuanya. Mulai dari kamera 1, 3, 0,5 dan kamera selfie-nya itu menurut gue nggak kalah sama HP-HP terbaru keluaran sekarang. Kemudian untuk yang kedua adalah UI-nya. Karena sudah pakai One UI milik Samsung, HP ini tuh dijamin enak banget dipakai. Apalagi kalau kalian bisa nge-custom ROM yang mana kalian nanti bisa pakai AI-nya Samsung yang ajib itu, HP ini bakalan kerasa lebih worth it lagi. Yang ketiga, HP ini harganya sekarang udah murah banget. Mungkin kalian bisa dapat di rentan harga 2 juta sampai 2,5 juta untuk yang chipsetnya Snapdragon dan internalnya itu 128. Ya mungkin cukup 3 itu ya kelebihan yang gue bisa beri ke kalian untuk sebagai bahan pertimbangan. Kemudian untuk kelemahannya, HP ini itu yang pertama gampang panas. Kalau kalian tipe orang yang nggak betah pakai HP panas, mending jangan. Apalagi kalau kalian itu sukanya ngegame. Tapi ini tuh bisa diakali dengan kalian pakai case yang agak tebal. Meskipun di bagian layarnya itu masih kerasa anget gitu ya. Kemudian yang kedua, HP ini itu cukup boros. Baterainya itu cuma 4500 mAh dan HP-nya itu gampang panas. Jadi baterainya akan lebih cepat habis. Dan yang ketiga, terkait OS juga, di sini ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu sudah nggak dapat update OS terbaru, tapi kalian masih bisa pakai custom ROM kalau memang kalian pengen. Dan ya segitu aja dari gue tentang Samsung S20 FE. Kalau kalian mau lihat review tentang penggunaan gamenya yang lebih lengkap dan fitur kameranya yang lebih banyak ya, kalian bisa nonton aja nanti di video terpisah. Gue akan bikin video tersendiri, jadi jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.